Baik, silakan Baik, Pak Mustafa untuk menekan tentang peradaban Islam di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba menyampaikan, walaupun hanya singkat, Mhm. cuplikan ya tentang peradaban Islam di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagaimana kita ketahui, Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah yang mungkin namanya seterkenal Khalifah Rasyidin ya, Mhm. bahkan lebih terkenal dibanding Umar bin Abdul Aziz. Ya, Hmm. artinya namanya sangat melekat di hati masyarakat ya. Mhm. Eh, dan itu banyak faktor ya. Memang beliau adalah pemimpin yang besar, kemudian karyanya banyak, terus di zamannya juga banyak penulis, terus bahkan dia masuk menjadi salah satu tokoh di dalam kisah legenda ya tentang Betul betul. Alfu Lailah wa Lailah ya kan, Ya 1001 betul. malam ya. Mhm. Sehingga sampai sekarang hampir mayoritas umat Islam itu mengenal beliau. Nah, ini kok jadinya robah ya. Iya nggak apa-apa. Ah, Nah, mhm. ada Masih bisa sebenarnya yang dibuka. sudah PDF, Mhm. tapi tadi saya buka nggak berhasil. Ini yang belum PDF. Ya nggak apa-apa saat Nggak lanjut. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Di full screen kan aja saat. Full screen. Oke, full Mhm. screen. Yang bagian Caranya, bawah. Bagian bawah. Ya, nah sebelah. Nah itu. Sip. Klik. oke. Baik. Allah berfirman, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad ataina min ladunna dzikra. Ya, artinya kisah-kisah masa lalu ini Allah ceritakan sebagai pelajaran buat kita. Dan insya Allah dari semua kisah masa lalu, termasuk tadi yang dikisahkan oleh Pak Heri, ini juga pelajaran yang luar biasa bagi kita, di mana kita pernah besar di tanah Jawa ini, ya. Mhm. Nah, hebat, ya. Ya, tapi kemudian Belanda membalak-balikan ya kebesarannya itu Mhm. di masa Majapahit ya. Padahal Mhm. besaran Mataram tentu jauh lebih besar dibanding Majapahit. Mataram sampai menjangkau Malaysia. Majapahit mah belum Mhm. ya. Mhm. Artinya kita seolah-olah Mataram itu ditutup oleh besarnya Majapahit ya, sebelumnya gitu ya. Mhm. Betul. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan nih biografi dari Harun ar-Rasyid ya. Beliau itu bernama lengkap Harun Abu Ja'far bin Mhm. Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Mhm. bin Abbas ya. Beliau Oke, next adalah slide. ya, terus ya. Ya, slide-nya. Ya, ini masih lahir di Kota Rai ya tahun 145 Hijriah. Mhm. Kemudian pengalaman militernya pernah menjabat jadi Panglima Militer di tahun 63 dan 65, kemudian menjadi wali kota, punya istri dan 3 orang putra yang nantinya juga menjadi sumber kekisruhan di akhir kekuasaannya ya, Al-Ma'mun, Mhm. Al-Amin dan Mhm. Mu'tasim. Mhm. Masih biografinya, beliau Slide-nya diangkat, boleh dinaikkan, set. oh Slide-nya belum ini jalan. udah, Mhm. ini ya, diangkat jadi khalifah pada 14 Rabiul Awal. Jalan nggak di situ ya? Enggak Di, kayaknya. di kami sudah jalan. Harus Di jalan mana ya. ya? Ya, 14 Rabiul Awal ya, tahun 65, 165 Hijriah ya, Mhm. menggantikan saudaranya Al-Hadi ya. Dan kemudian pada saat pengangkatannya beliau langsung diberi gelar Ar-Rasyid ya, sehingga nama Harun ditambahkan Ar-Rasyid. Hmm. Kemudian beliau sangat menjaga nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah
serta sangat multazim di dalam hal ibadah. Di masa pemerintahannya sangat makmur ya. Bahkan sampai para narapidana pun mendapatkan jatah makanan dan pakaian yang sangat cukup. Gitu. Saking makmurnya, sampai tahanan-tahanan pun gemuk istilahnya ya. Beliau sering turun langsung melihat kondisi rakyatnya dengan menyamar ya. Mungkin menteladani Khalifah Umar bin Khattab yang sering berjaga di waktu malam ya. Jalan kayak ini ya slide-nya sekarang. Yuk. Terus? Belum kayaknya. Kalau di saya belum ya. Kalau nggak di ini aja, kalau nggak di apa nggak usah share, nggak usah full screen, langsung ini aja kali, diklik satu-satu aja. Oke, gimana cara ya? Kembali ke itu yang exit full screen biasanya. Oh iya. Kalau nggak tinggal klik yang itunya sebenarnya sebelah kiri kanannya itu kan bisa naik. Atau di enter aja biasanya bisa. Yang pitch down. Sekarang bergerak nggak? Yang lainnya bergerak nggak? Di saya enggak ya? Tidak juga Pak Dokter. Tidak. Bergerak nggak? Nih saya tes ya. Tidak bergerak. Nih saya masih diem. Diem ya? Iya diem, berarti sama berarti. Di ini aja exit full screen. Escape aja, tombol escape. Escape aja ya bisa. Oke. Langsung klik satu-satu aja. Nah, klik satu-satu aja gitu aja nggak apa-apa. Udah ini ya? Udah, itu udah lewat tuh biografi. Biografinya ya. Beliau sangat mencintai ulama dan menjamin kesejahteraan para guru. Ya. Terus di masanya terjadi penerjemahan secara besar-besaran ya kitab-kitab berbahasa asing dalam bahasa Arab ya, mulai dari Yunani bahkan sampai yang berasal dari Tiongkok ya, terutama dalam masalah pertanian. Kemudian di masanya juga hadir 3 ulama besar yang menjadi ulama besar kaum muslimin sampai saat ini, yaitu Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad ya. Kalau Imam Abu Hanifah di masa sebelumnya. Iya, jadi 3 ulama besar ini lahir di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Kemudian beliau meninggal di tahun 193 Hijriah pada usia 46 tahun ya, masih sangat muda karena sakit ya saat membawa pasukan menuju Khurasan. Artinya beliau memimpin pasukan sendiri dan kemudian sakit. Saya awali dengan berbicara tentang manajemen pemerintahannya ya. Jadi pertama, beliau itu sangat menghidupkan sunnah ya setiap mengambil keputusan di dalam pemerintahannya. Dan ini efeknya apa? Rakyat itu taat pada keputusan-keputusannya sebagaimana ketaatan pada agama gitu ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu betul-betul dirasakan oleh rakyatnya ya, sehingga apapun keputusan beliau karena sumbernya adalah sunnah, maka rakyat pun mentaatinya dengan penuh sukacita gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan pemerintahannya beliau dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri dengan kewenangan urusan sipil, urusan kodi dan kehakiman, urusan kodi dan kewenangan dalam peradilan dan para amir yang berwenang dalam hal kemiliteran. Jadi wazir ini memiliki 3 kewenangan ya. Pertama sipil, kemudian kehakiman dan kemiliteran ya. Di bawahnya ada kodi, ada amir ya. Kemudian untuk menjalankan urusan kewenangan sipil, wazir dibantu oleh Roisul Diwan atau kementerian-kementerian ya. Nah ini beliau dalam hal pemerintah ini menggunakan atau mempelajari apa yang terjadi di masa kerajaan Persia ya, menggunakan
wazir dan kementerian ya. Di masanya itu cukup banyak kementerian-kementerian itu ya. Ada yang khusus menangani peperangan, Diwanul Jundi ya, di pertahanan, keamanan dan tugas kemiliteran. Ada kharaj, ini kaitannya dengan pengambilan pajak. Ada Qudot, kehakiman. Ada Barid, ini kaitannya dengan menyampaikan pesan ya, surat menyurat dengan cepat ke seluruh negeri. Ada juga namanya Dewan yang mengurusi mustaqolas ya, mengurusi administrasi tanah negara ya. Jadi semuanya sudah rapi ya. Kemudian ada Dewan Rosail, dewan yang menyampaikan informasi kepada para gubernur dan pejabat lainnya. Kemudian ada Dewan Al-Mursadarah ya, bertugas mengawasi musuh-musuh politik ya. Ya. Kementerian Polhukam kayaknya ya. Dewan Al-Azimah ya. Ya, mengawasi dan mengendalikan keuangan dewan lainnya ya. Kemudian Dewan Al-Ahsam ya, sebagai pengawas orang yang bertugas di kerajaan. Kemudian Dewan Ar-Riqa ya, mengumpulkan pengaduan yang diajukan kepada khalifah. Ada lagi Dewan Mazalim ya, menerima pengaduan rakyat atas tindakan pejabat negara. Jadi ada dewan yang secara khusus ini langsung bersentuhan dengan rakyat agar mereka punya akses untuk melaporkan perilaku pejabat yang lainnya. Kemudian ada Dewan Asawat ya, mengumpulkan pajak dan pendapatan negara dari hasil-hasil pertanian. Kemudian Dewan An-Nafaqat, pengelolaan pembelanjaan terkait dengan keperluan peradilan. Kemudian Dewan Ad-Diya bertugas sebagai pengawas atas tanah, investasi, hak milik, sewa, dan lainnya. Kemudian Dewan Al-Ard bertugas untuk menerima peralatan militer. Ya. Artinya di masanya kementerian itu jumlahnya sudah sangat banyak, ada 15 kementerian sipil ya. Ya, artinya sudah seperti pemerintahan modern saat ini ya. Kemudian kita berbicara tentang pendidikan Islam ya di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Yang pertama tadi sudah kita nyatakan di awal, khalifah sangat mencintai para guru, memuliakan guru, dan menjamin kesejahteraannya ya. Bahkan dalam catatan sejarah, para guru itu sampai digaji mencapai 200 dinar per bulan. Artinya gaji yang sangat fantastis untuk hitungan ya. 1 dinar itu sekitar berapa? 3-4 gram emas kan ya. Kemudian mendirikan banyak perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan. Di dalamnya diterjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Nah, ya, yang nanti perpustakaan yang sangat terkenal adalah Khizanatul Hikmah ya, yang kemudian diganti namanya oleh putranya sebagai Baitul Hikmah ya. Di masanya namanya Khizanatul Hikmah. Kemudian pendidikan yang dikembangkan di masanya menggabungkan antara ilmu dan adab, sehingga lulusannya menjadi orang yang sangat baik. Artinya beliau adalah khalifah yang sangat memperhatikan adab ya. Bahkan pernah mengirim putranya ya untuk berguru. Satu waktu beliau datang mengunjungi putranya dan dia melihat putranya itu memegang tempat air untuk wudhu gurunya, mengucurkan air agar gurunya wudhu. Nah, gurunya ditegur. Apa tegurannya? Saya menitipkan anak saya itu agar memiliki adab. Kenapa engkau tidak suruh anakku untuk mencuci kakimu gitu ya? Artinya itu nggak cukup kalau cuma megangin air untuk membantu gurunya berwudu, tapi
dia ingin justru anaknya itu mencuci kaki gurunya gitu ya. Artinya sebagai seorang khalifah dia sangat perhatian sekali terhadap adab di dalam pendidikan. Kemudian kelembagaan pendidikan Islam ketika itu ada kutab ya. Ini pendidikan di tingkat dasar bagi anak-anak dan remaja. Kemudian masjid ya. Masjid itu bentuknya adalah halakoh-halakoh keilmuan yang bentuknya apa? Kalau zaman sekarang itu namanya takhusus ya. Kemudian madrasah ya. Ini bentuknya klasikal ya, sudah ada di zamannya madrasah. Kemudian ada juga majelis khalifah ya. Ini adalah majelis ilmiah untuk apa ya? Kalangan ilmuwan. Di dalamnya ada kompetisi debat, ada ajang perlombaan syair, ada perlombaan seni dan seterusnya ya. Artinya ada satu tempat para ilmu itu untuk diasah di situ. Kemudian Hizanah Al-Hikmah tadi, perpustakaan yang dikembangkan sebagai selain sebagai tempat menyimpan juga sebagai tempat apa? Pengembangan ya, ilmu pengetahuan. Kemudian ada namanya pendidikan istana ya, menyiapkan generasi selanjutnya untuk menjadi pemerintah di dinasti Abbasiyah ini. Artinya muridnya khusus para pangeran-pangeran dari kalangan gubernur ya. Kemudian metode pengajaran di era itu ya. Ya, mulai dari metode lisan ya. Berupa imla, diskusi dan membaca, ada hafalan ya, di mana para murid itu menghafalkan ilmu dari gurunya dan kemudian mendiskusikannya, dan itu rata-rata di era itu seorang datang ke guru itu menghafal kitab gurunya ya, sebagaimana Imam Syafi'i datang ke Imam Maliki dalam kondisi sudah hafal Al-Muwatta gitu ya. Tapi tidak sekedar hafal, mereka juga mendiskusikan isinya. Kemudian menulis ya, metode ini lebih kepada menyalin karya-karya para ulama sebagai cara memahami pelajaran sekaligus sebagai cara penggandaan buku di masa itu. Artinya para murid itu menulis ulang karya-karya ulama. Ya tentu setelah itu, setelah dapat ijazah, biasanya mereka kemudian diizinkan untuk kemudian membuat karya tersendiri. Kemudian perekonomian ya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini, beliau sangat memperhatikan ekonomi rakyatnya. Ya, di antaranya sektor pertanian, perindustrian, transportasi, kerajinan, pertambangan, perdagangan. Beliau juga memberikan jaminan kepada kaum petani ya, seperti subsidi lah ya, memberikan sarana dan prasarana untuk kepentingan kemajuan sektor pertanian serta dengan seperti dibuatkannya saluran air atau waduk untuk pengairan ya. Kemudian Khalifah juga membentuk badan khusus yang bertugas untuk mengawasi pasar ya, perdagangan, menetapkan ukuran timbangan, menetapkan harga pasar, atau hal ini disebut juga dengan harga politik ya. Kemudian perekonomian juga didukung oleh zakat dan pajak yang diperoleh dari luar maupun dalam negeri. Termasuk juga jizyah ya, pajak perlindungan dari non-muslim, uang tebusan, pajak dari barang perdagangan non-muslim yang masuk ke dalam wilayah Islam. Nah, pada masa Harun ar-Rasyid, pemasukan dari sektor ini bahkan mencapai 272 juta dirham dan 4.500.000 dinar. Itu artinya dari sektor pajak saja itu sudah sangat besar sekali ya. Artinya kalau kita lihat APBN kita juga sama kan, 70% yang menghidupi negara itu adalah pajak, dan pajak itu dibayar oleh rakyat yang ya lemah, miskin di bawah gitu ya. Kalau pengusaha itu
rata-rata bukan pembayar pajak tapi pemungut pajak ya. Kalau PPN ya. Ya, Iya. Pak Wisnu. Iya, PPN kan pajak ya. pengusaha itu hanya pemungut pajak, membantu pemerintah. Yang bayar 10%-nya itu kita saat beli, gitu kan. Beli Dan ya. itu jumlahnya ternyata kalau dilihat di APBN kita juga 70% adalah pajak ya. Bahkan apa itu BUMN yang terlihat besar itu sumbangannya terhadap APBN sangat kecil, hanya berapa persen saja gitu ya. Artinya dari 2.400 triliun itu paling sumbangan BUMN hanya sekitar ya 60 triliun gitu ya. Artinya kecil sekali. Yang terbesar adalah pajak. Artinya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid sebenarnya sudah seperti pemerintahan pada masa-masa sekarang ya, di mana sektor pajak itu sangat besar membiayai negara. Kemudian perbankan juga sudah dikembangkan dan dipraktikkan. Misalkan adanya fasilitas cek, adanya kredit usaha, SORF atau penukaran mata uang. Dari sisi lain dikeluarkan sistem pembayaran dengan fasilitas seperti cek, maka akan mempermudah para pedagang dalam aktivitas bertransaksinya. Kemudian Khalifah juga menjalin kerjasama dagang dengan Cina, ya, yang mana dengan menjalin kerjasama dagang dengan Cina ini pada masa dinasti Abbasiyah memperoleh barang-barang seperti sutra, porselin, kertas yang akhirnya membangun pabrik kertas pertama yang memajukan perindustrian dinasti Abbasiyah. Artinya luar biasa ya, alih teknologi terjadi di masa Harun ar-Rasyid ini. Awalnya beli kertas, lama-lama belajar gimana cara bikinnya gitu ya. Kemudian menggiatkan literatur asing yang ada kaitannya dengan pertanian ya, seperti Al-Filahah Ar-Rumiyah ya. Dengan adanya literatur tersebut, kemudian rakyat akan mempelajari berbagai jenis tumbuhan, teknik pengerjaan tanah, metode penanaman yang baik, irigasi, menanam di ladang, dan teknik pemupukan sehingga kemajuan pertanian rakyat tercapai. Itu perekonomian ya. Kemudian berikutnya ini adalah ya singkat aja ini peradaban yang ditinggalkan oleh Harun ar-Rasyid ya, yaitu dengan membangun ya Baghdad ya, yang sebelumnya dibangun oleh kakeknya Al-Mansur, menjadi kota pusat ilmu peradaban ya, pusat dagang, bahkan menjadi kota yang paling indah di masanya gitu ya. Jadi ini kira-kira karya besarnya Harun ar-Rasyid ya. Nah, di sana ada JIS kira-kira gitu ya. Ada apa? Jakarta International Stadium ya. Itu ya. Artinya memang orang itu, tapi Harun ar-Rasyid kan sudah memadukan dua sisi ya, keilmuan dibangun, fisik dibangun gitu. Jadi bukan hanya infrastruktur ya, tapi dua sisi ya. Ini. Semenjak berdirinya kota Baghdad, kota ini berubah menjadi sentral peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sampai di sini sejarawan Philip menyebutkan bahwa Baghdad adalah kota intelektual ya. Bahwa di antara kota-kota yang ada di dunia, Baghdad merupakan kota profesor masyarakat Islam. Artinya Harun ar-Rasyid ini benar-benar menjadikan kota itu menjadi sumber peradaban. Makanya nanti ketika terjadi keruntuhannya, yang pertama dihancurkan itu Baghdad. Dan yang benar-benar dihancurkan adalah perpustakaannya ya. Walaupun banyak ya literasi yang kemudian lari ke Eropa gitu ya, dicuri ya, yang kemudian kalau kita sekarang mau mencari risalah-risalah yang asli ya harus ke sana gitu ya, dan itu tidak mudah. Kemudian terakhir ini ya kemundurannya ya. Artinya sejarah itu begitu ya, ada masa puncak, ada masa mundurnya, dan kemunduran
Abbasiyah di masa Khalifah Harun ini ya terutama faktor-faktor yang internal ya, adanya perebutan kekuasaan di antara putra-putranya ya. Ada 3 putra tadi dan itu terjadi perebutan. Tapi juga ada faktor eksternal ya. Tapi biasanya faktor eksternal ini juga menunggu sinyal dari internal ya. Faktor eksternalnya adalah pengkhianatan dari salah satu gubernur namanya Ibrahim bin Aklab yang kemudian membangun dinasti tersendiri di Maroko, Maghribi ya, dan itu melemahkan Abbasiyah ketika itu. Tapi sebenarnya semuanya itu pasti diawali oleh yang sifatnya internal ya, dan ini merupakan bentuk peringatan sejarah ya tentang potensi ya. Dan kalau Al-Qur'an jelas mengatakan wala tanazza'u fatafsalu rihukum. Wala tanazza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berselisih, maka kamu akan gagal dan akan hilang kewibawaanmu. Wallahu a'lam, ini sekilas ya, nggak terlalu detail, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa sisi tentang apa yang pernah terjadi di masa Harun ar-Rasyid. Kembali kepada Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Ini udah lengkap sekali, udah menguasai sekali sebenarnya ya dari sisi materi-materinya, kemudian juga tadi sekilas memang perkembangannya gitu ya. Nah, tadi sebenarnya tersirat juga di dalam sebenarnya itu prestasi dan juga ya bagaimana kontribusi dari Khalifah Harun ar-Rasyid itu sendiri gitu ya. Walaupun tadi misalnya penerjemahan ya di satu sisi ternyata juga menjadi bumerang juga di masa-masa berikutnya di mana penerjemahan itu kemudian begitu semangatnya gitu ya, sehingga kemudian memasukkan berbagai buku, terutama buku-buku filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang ini kemudian juga memunculkan dari sisi Islam yang rasionalis, sehingga kemudian muncul Mu'tazilah di sana gitu ya. Bahkan berikutnya khalifah berikutnya misalnya Al-Ma'mun gitu ya, justru malah sangat terpengaruh dengan hal itu gitu ya. Walaupun satu sisi ya ilmu pengetahuan itu berkembang, tetapi di sisi lain justru malah ada reduksi dari sisi akidah gitu ya, karena memang pemikiran yang semakin bebas, semakin luas gitu ya. Ini menjadi sebuah konsekuensi sebenarnya gitu ya. Berarti di sana kita temukan sebenarnya ada 2 sisi, 2 kutub yang berbeda. Yang pertama adalah sisi yang sisi yang mereka melihat dari sisi rasionalitasnya, rasional, logik gitu ya. Bahkan falsafi. Kemudian satunya lagi lebih kepada rasa, hati, dan juga bagaimana pendalaman ataupun zikir-zikir dan juga pengamalan-pengamalan keagamaan yang lebih kepada ya awalnya sebenarnya tazkiyatun nafas gitu, tapi kemudian muncul suf atau tasawuf atau sufi itu sendiri, terutama nanti akan mencapai puncaknya pada masa ya akhir dari kehancuran Abbasiyah ini sendiri. Baik, mungkin 3 pertanyaan dari saya sebelum nanti ke yang lain, Pak Mustafa nih. Pertama adalah terkait dengan tadi kondisi keagamaannya. Mungkin kita tahu bahwa Abbasiyah ini kan dia kalau saya lihat itu dia lebih toleran ya. Kenapa? Karena melihat posisi yang ada di Baghdad, kemudian juga pemikiran-pemikiran panjang. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana sebenarnya kelanjutan dari pertentangan antara Syiah dengan Sunni pada masanya Harun ar-Rasyid dan juga awal munculnya Mu'tazilah. 1 menit, 2 menit cukup. Silakan. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua terkait nanti dengan tadi sebenarnya literasi itu sudah disebutkan, tapi kronologi ya sebenarnya sampai di mana proses penerjemahan saja, proses pengkajian, atau mungkin lebih detail lagi misalnya dari sisi saintifiknya gitu ya, kemudian juga apakah mereka sudah sampai ke arah yang mengkritisi atau mungkin juga memodifikasi dari berbagai pemikiran yang ada ya dari sisi keilmuan tentu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya tadi hubungan ya dengan
misalnya Umayyah yang ada di Andalusia di Spanyol misalnya ya, kemudian juga nanti dengan wilayah-wilayah yang lainnya, termasuk juga satu riwayat menyebutkan tadi sudah sampai ke Cina, bahkan kalau bisa dikatakan ke Cina itu sebenarnya apakah lewat jalur jalur darat atau jalur laut, dan mungkin korelasinya dengan Southeast Asia atau Asia Tenggara ini. Silakan, 3 dulu pertanyaan dari saya. Masya Allah, ini pertanyaan dokter. Yang pertama tentang apa? Keagamaan, Keagamaan ya, sunnah keagamaan di Syiah. masa itu. Ya, memang setelah zaman Rasulullah ke Khalifah Harun ulama Rasyidin, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah, semakin ke sana semakin makmur. Ya, sehingga puncak kejayaan Islam atau puncak kemasan Islam kalau dari sisi kemakmuran duniawi adalah di masa Abbasiyah. Kalau puncak kebaikan Islam ya di masa Rasulullah, sumayalunahu gitu kan. Tapi kalau puncak dari sisi tinjauan ke penataan duniawi ya tentu di masa Daulah Abbasiyah gitu ya. Nah, kehidupan sufi ini kan antitesa dari kemapanan sebenarnya, di mana kemapanan ini sering membuat orang terlena dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga antitesanya mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih dan lebih gitu ya. Sehingga menguatkan bagaimana ketergantungan pada Allah, kemudian ketika itu ajaran tentang zuhud dan lain sebagainya dikembangkan sedemikian rupa, sehingga tujuan awalnya tentu mengingatkan agar umat ini tidak terlena dengan dunia gitu ya. Tetapi seringkali memang kita terjebak dari satu sudut ke sudut yang lain ya, dari ekstrim kanan ke kiri gitu ya. Itu sering terjadi. Artinya antitesa itu biasanya mengambil sikap berlawanan yang berlebihan gitu ya. Sehingga di zaman itu ada orang yang dianggap baik gitu ya, meninggal karena berpuasa gitu ya. Artinya orang itu berpuasa nggak pernah berhenti sampai hari meninggal, wah Masya Allah dia soleh banget gitu ya. Puasanya sampai mengantarkannya kepada kematian gitu ya. Nah, artinya ini kan berada di sudut ekstrim kanan yang berlebihan dari sisi ubudiyah ya. Nah, sementara sejak zaman Rasulullah mengajarkan tawazun. Aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Aku menikahi beberapa wanita. Aku qiyamul lail dan tidur. Aku berpuasa dan berbuka. Artinya Rasulullah sudah mengajarkan itu, dan di kalangan sahabat juga difahamkan itu. Ya, satu waktu Abu Darda, Abu siapa itu? Salman Al-Ghifari. Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ya. Abu Dar Al-Ghifari. Bukan Abu Dar. Ini Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda ya. Yang ketika itu Abu Darda jatuh kepada ekstrim dalam hal ibadah ya. Sehingga satu waktu mau qiyamul lail ditahan. Nah, ketika sepertiga malam baru yuk kita bareng-bareng. Nah, setelah semua selesai dia menjelaskan bahwa Tuhan punya hak. Diri Anda juga punya hak, istri Anda juga punya hak. Semuanya harus terbagi secara adil gitu ya, secara tawazun. Nah, artinya pemahaman Rasulullah, sahabat ini memang luar biasa. Nah, tapi kesananya karena berada di puncak kejayaan, kemudian ada gerakan antitesa dari kemapanan itu, yaitu sufi ya, yang itu juga akhirnya kemudian menjadi asbab keruntuhan ya, selain ada sebab-sebab yang lainnya. Artinya ketika ada serangan mereka nggak siap dengan pedang tapi membawa tasbih saja, kan artinya ini adalah kondisi salah satu ya, kalau bukan satu-satunya tentu salah satu, banyak faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua tentang penerjemahan dan risiko-risiko yang terjadi mamanya ya. Tadi yang tentang Syiah dengan Sunni dengan Mu'tazilah seperti apa kira-kira? Ketika itu Syiah tidak terlalu
menjadi gerakan yang liar di era itu, tapi kemudian tetap menyusup di pemerintahan Abbasiyah itu ya. Buktinya nanti ketika keruntuhannya itu salah satunya adalah peran Syiah. Tapi Syiah sendiri membangun kekuasaannya nanti di era Abbasiyah ini kan di Mesir ya, dengan mendirikan Daulah Fatimiyah, ya, betul. yang itu dijadikan sebagai kekhalifahan Syiah gitu ya. Dia tidak mengakui kekhalifahan Abbasiyah, dan itu nanti disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, mengembalikan seluruh dunia menjadi satu kedaulatan lagi, kekhilafan lagi. Artinya Syiah terus ya merongrong, tetapi akhirnya dia membangun kekuasaan terpisah ya. Syiah juga ada jasanya di sana ya. Salah satunya adalah warisannya adalah Jami Al-Azhar yang sampai sekarang kemudian menjadi pusat keilmuan ya. Ya itu sesungguhnya dibangun di masa Daulah Fatimiyun ya. Dan di Fatimiyun itu hidup di era Abbasiyah gitu ya. Tetapi sebagian Syiah masuk menggerogoti itu, termasuk juga berperan di dalam keruntuhan ya. Ya, di keruntuhan Bani Abbasiyah dengan mengundang Mongol dan dan Salib ya untuk melakukan infiltrasi ke dalam. Artinya Syiah lah yang menyiapkan itu semua gitu ya. Nah, tapi karena Syiah ini punya budaya taqiyah di dalam menjalankan keyakinannya, menyembunyikan keyakinan, maka itu seringkali tidak terdeteksi oleh kaum muslimin ketika itu. Tetapi perdebatan Syiah Sunni ketika itu nggak terlalu nyaris, nggak terlalu besar, tapi yang paling besar adalah justru I'tizal, Mu'tazilah ya. Mu'tazilah ini menjadi sangat besar di era Abbasiyah ya, terutama di masa Khalifah Al-Ma'mun ya. Bahkan memaksa ulama-ulama yang lain yang tidak sejalan itu bahkan menghukumnya ya. Ya, korban-korbannya banyak ya. Ada Imam Ahmad, bahkan sebelumnya juga Abu Hanifah ya. Yang selamat ya, Imam Syafi'i yang tidak terhukum karena dia pindah menggunakan kalimat bersayap. Terus pindah ke Mesir juga kan ya. Iya, menggunakan kalimat bersayap ketika diinterogasi gitu ya, dan akhirnya dia selamat. Artinya, tapi dia tidak rusak keyakinannya, tapi selamat gitu ya, karena menggunakan kalimat-kalimat bersayap. Ya, memang dominan sekali Mu'tazilah ketika itu ya, sampai menguasai sistem kekhalifahan ya, terutama pasca dari Harun Ar-Rasyid ini ya, yaitu di era Al-Ma'mun itu sangat kuat sekali gitu ya. Tentu sampai ke bawahnya ya. Nah, nanti tentu memang ada pergeseran ya setelahnya. Nah, terus satu lagi tadi tentang tentang ini penerjemahan boleh juga, seperti apa sebenarnya penerjemahan dari kitab-kitab itu? Memang karena semangat penterjemahan gitu ya, awalnya kan ya tekstual diambil begitu saja gitu ya. Dan ini juga prosesnya cukup panjang, sehingga banyak intelektual muslim ya tadi berdiri di sudut-sudut yang terpisah gitu ya. Dan nanti penyatuan kembali ilmu-ilmu yang saling berlawanan kan belakangan sekali, yaitu di masa Imam Ghazali, dan Imam Ghazali itu sudah berada di Bani yang berbeda, artinya kekuasaan yang berbeda ya, Bani Saljuk. Artinya proses adaptasi terhadap ilmu pengetahuan ini ternyata sangat butuh waktu panjang gitu ya, butuh waktu panjang. Nah, terjadi perseteruan antar ilmu ketika itu, menganggap masing-masing yang terbaik gitu ya, dan itu baru setelah Imam Ghazali membuat karya fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin, dipadukan tuh antara fikih, adab, akidah, dan filsafat itu menjadi satu kesatuan yang diramu, sehingga disitulah bertemulah semua cabang ilmu di dalam kitabnya Imam Ghazali. Artinya proses menuju asimilasi ilmu itu terjadi sangat panjang sekali, mulai dari zaman Harun Ar-Rasyid sampai nanti sudah di Bani Saljuk ya.
Ya itu ya, dan ini wajar ya. Artinya ketika itu kan transformasi ilmu juga tidak mungkin berjalan dengan cepat karena alat, teknologi dan lain sebagainya. Kemudian jarak tempuh ya, sehingga orang dengan pemahaman A itu akan sulit berubah gitu. Karena dia belum tentu akan ketemu pembandingnya. Kita bisa melihat bagaimana Imam Syafi'i bisa berubah pikiran, bisa berubah fatwa ketika berpindah tempat dan berpindah komunitas dari Baghdad ke Mesir. Sementara pergerakan orang ketika itu kan tidak secepat sekarang gitu, termasuk pertukaran ilmu ya, sehingga kita bisa pahami kalau membutuhkan waktu berabad-abad untuk kemudian ilmu-ilmu itu tidak menjadi bertentangan tapi saling menguatkan satu sama lain. Wallahu alam, Dokter. Oke, terima kasih. Ini waktunya udah jam 10 nih. Kita mungkin kasih kesempatan satu orang kalau yang mau bertanya. Ini panjang sebenarnya ya. Tadi tentang masa Khalifah Harun ar-Rasyid gitu ya. Termasuk juga tadi yang Alful Lailah wa Lailah gitu ya. 1001 malam itu sebenarnya seperti apa? Kapan dibuatnya gitu. Kemudian inspirasinya itu seperti apa? Apakah itu benar atau hanya sebuah karya sastra gitu ya. Kemudian juga kita mengenal juga ada satu lagi karya sastra yang pernah saya sebutkan, itu ada namanya Kalilah wa Dimnah ya. Itu salah satu dari fabel, tapi fabel untuk para ahli politik nih. Kayaknya Pak Mustafa kalau terjun ke politik harus baca bukunya Kalilah wa Dimnah ini kayaknya. Ya, sudah ada bukunya saya. Ada tuh ya. Ya, berarti itu kan apa, ceritanya itu berbingkai panjang sekali gitu ya. Saya baca itu harus baca lagi, harus ngulang lagi, baca lagi gitu ya. Karena Itu ceritanya fabel dan metafor. metafora juga ya. Iya, karena dalam cerita itu ada cerita lagi gitu ya. Nah, itu tapi sebenarnya tadi yang 1001 malam juga sama juga, dia juga di dalam cerita itu ada cerita lagi juga gitu ya. Itu hanya sebagian gitu ya. Sebagian aja masih banyak. Baik, ada yang mau berkomentar silahkan. Saya kasih satu orang saja ya, karena waktu kita sudah lewat jam 10 ya. Atau sudah, kalau tidak ada berarti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang, tinggal 2 kali lagi. Nanti tadi Pak Juni izin karena kurang sehat, safahullah, mudah-mudahan cepat sehat, dan sepertinya kita cukupkan saja ya karena waktunya sudah cukup malam. Jazakumullah khairan tadi untuk Pak Heri yang sudah membahas tentang Mataram Islam, kemudian Pak Mustafa juga tentang Harun ar-Rasyid. Ini baru awal gitu ya, kita bisa banyak lagi bahas terkait dengan sejarah peradaban yang Islam yang lainnya, termasuk juga tadi Turki Utsmani, kemudian juga tadi yang kisah awal antara Husain dengan Muawiyah, itu juga bagian dari sejarah peradaban Islam yang harus kita juga pahami, yang kemudian juga kita akan melihat bagaimana ke depannya ya, karena dengan belajar sejarah itu kita akan menemukan bagaimana pelajaran hikmah yang telah terjadi di masa lalu, dan pasti ada rangkaiannya dengan yang terjadi hari ini dan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.